bumi Nusantara bersemi pemimpin Ki Hajar Dewantoro panutan mulia. Trapesium usia. Topik 1.2e mulai dari diri. Introduction. Trapesium usia adalah suatu rancangan yang menggambarkan perjalanan usia seseorang, di mana pada bagian dari kehidupannya terdapat suatu peristiwa positif maupun negatif. Berikut adalah trapesium usia milik saya, Nurisa Widikurnia. Usia sekolah dimulai pada usia 4 tahun hingga 22 tahun saat lulus S1. Usia masa kerja pada usia 22 tahun hingga saat ini usia 30 tahun. Dan selisih usia pada peristiwa positif yaitu 16 tahun, pada peristiwa negatif 12 tahun. 1. Peristiwa positif dan negatif. Peristiwa positif. Pada usia 14 tahun di tahun 2008, saya mendapat kesempatan menjadi ketua OSIS, sehingga termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dalam hal organisasi, menumbuhkan pengalaman baru dan sikap bertanggung jawab, bekerja sama, berkomunikasi, dan juga berinovasi. Pada waktu yang bersamaan, saya juga menjadi juara FLS 2N Cipta Puisi tingkat Kabupaten Blitar, sehingga mewakili Kabupaten Blitar pada tingkat provinsi, membawa saya mendalami bidang sastra dan termotivasi untuk mempelajari tentang lebih banyak wawasan dan menggali potensi diri. Peristiwa negatif pada usia 18 tahun di tahun 2012. Pada saat lulus dari SMA, saya merasa sedih dan minder, di mana teman-teman dekat sudah diterima di kampus dan jurusan yang dituju, sedangkan saya masih terpontang-panting mendaftar ke sana kemari. Sebenarnya saya sudah diterima di salah satu PTN, namun orang tua kurang mendukung sehingga kami sepakat untuk tidak melakukan daftar ulang. Siapa saja yang terlibat? Pada peristiwa positif terdapat keterlibatan 1. Orang tua dan keluarga, 2. Guru dan pembina, 3. Teman. Kemudian pada peristiwa negatif siapa saja yang terlibat? 1. Tentu saja keluarga sebagai penenang dan juga untuk sharing untuk mencari solusi. Kemudian teman-teman. Dampak emosi. Tentu saja saat mendapatkan peristiwa positif kita akan merasa bahagia, terkejut, dan juga penuh rasa syukur dan bangga. Namun, saat kita mengalami peristiwa negatif, kita akan merasa sedih, marah pada diri sendiri, kecewa, bahkan takut jika tidak mendapatkan solusi. Mengapa momen masih dirasakan? Karena dalam mendapatkan peristiwa positif, terdapat dampak yang membawa perubahan, perkembangan, dan proses pembelajaran yang meskipun tidak secara tekstual kejadiannya sama, namun konsep atau alurnya bahkan dampaknya dapat menjadi bekal pengalaman dan pembelajaran dalam hidup di masa kini dan mungkin juga di masa mendatang. Peristiwa negatif pun dapat menjadi pembelajaran. Bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana menyikapi masalah, dan bagaimana proses mencari solusi hingga mendapatkan jalan keluar adalah pembelajaran yang hanya akan didapatkan jika kita memasuki kelas peristiwa negatif. Bahkan dalam peristiwa negatif, tetap terdapat nilai-nilai positif yang dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Pelajaran hidup yang diperoleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik. Dari kegiatan trapesium usia, saya mempelajari bahwa emosi positif dan negatif dapat bertahan di memori dalam jangka panjang serta berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan karakter kita. Sebagai guru, seyogyanya saya harus berusaha memberikan treatment yang terbaik dan pengalaman pembelajaran yang dapat menumbuhkan emosi positif agar peserta didik dapat berkembang dengan baik. Dari kegiatan roda emosi, saya mulai memahami dan mengenali mengenai roda emosi. Berikut mengetahui emosi dasar manusia dan gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Sebagai guru, hal ini sangat penting untuk dimengerti agar dapat melakukan langkah tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi atau dialami oleh peserta didik. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Sebagai guru merupakan tanggung jawab yang amanah mulia dan tidaklah mudah.
proses yang berkelanjutan dan terus belajar untuk menjadi sosok yang dapat mendorong kekuatan kodrat murid agar dapat tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan penuh makna. Peran kita sangat berpengaruh terhadap karakter, kepribadian, dan sudut pandang para murid. Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang membantu menggerakkan murid. Nilai kolaboratif dan inovatif dapat dibangun ketika berdiskusi dengan peserta didik. Saat berdiskusi, sebisa mungkin menempatkan sudut pandang yang sefrekuensi agar suasana diskusi lebih nyaman dan peserta didik dapat leluasa mengutarakan pikiran atau gagasan yang ingin disampaikan. Nilai yang membantu menggerakkan rekan guru. Rekan sejawat merupakan bagian dari komunitas sekolah sebagai sosok terdekat untuk melakukan diskusi terkait pembelajaran. Banyak hal yang dapat dilakukan secara kolaborasi, seperti pemilihan model pembelajaran, strategi pembelajaran yang sesuai, dan berinovasi dalam memilih atau membuat media pembelajaran, hingga mendiskusikan mengenai solusi terbaik untuk penanganan sebuah kasus. Nilai yang membantu menggerakkan komunitas sekolah. Guru penggerak diharapkan menjadi pemimpin masa depan dan mengembangkan komunitas praktisi baik di dalam maupun di luar sekolah. Komunitas profesi maupun non-profesi menjadi ladang pengalaman bagi guru penggerak untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman baik. Melalui hal tersebut diharapkan dapat berkolaborasi mengajak rekan sejawat untuk menjadi tim penggerak komunitas praktisi. Peran yang selama ini dimainkan dalam menggerakkan. Peran dalam menggerakkan terhadap murid. Saya berperan sebagai motivator, fasilitator, dan pendengar bagi para peserta didik. Sebisa mungkin saya berusaha menyesuaikan diri dengan karakter dan perkembangan kodrat zaman masing-masing individu tanpa membedakan satu dengan lainnya. Peran dalam menggerakkan rekan guru. Peran saya adalah sebagai teman dan kolaborator. Berharap juga dapat menjadi inspirator yang baik. Rekan guru merupakan tim, sehingga sudah selayaknya seperti keluarga untuk saling melengkapi, menginspirasi, mengingatkan, dan ruang untuk tumbuh kembang bersama. Peran dalam menggerakkan komunitas sekolah. Peran saya dalam komunitas sekolah adalah sebagai bendahara MGMP Seni Budaya Center Timur. Melalui komunitas tersebut, saya mendapatkan banyak pengalaman baru dan dapat mengembangkan diri melalui rekan dari sekolah lain.